Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afakasya. Saya dari kelas XMO 2. Indonesia, negara sejuta kepulauan dengan sejuta keindahan yang menyandang gelar Zamrud Khatulistiwa. Di dalam keindahan ia pun menyimpan teka-teki yang mendebarkan sepanjang masa dalam kurun waktu hampir 20 tahun terakhir. Indonesia mengalami 5 kali bencana tsunami, tepatnya 2 kali berturut-turut di tahun 2018. Langkah penyelamatan saat tsunami, yakni tsunami Palu dan Selat Sunda. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami adalah pada umumnya di Indonesia didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu tiba tsunami di pantai. Di Indonesia, tsunami dapat terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi terjadi. Let gas juga bisa menjadi penyebabnya, yakni tekanan tenaga meletus gunung air ke laut. Berikut adalah daftar gunung berapi berpotensi tsunami yang masih aktif hingga saat ini. Pernah mendengar istilah zona megatrust? Zona megatrust merupakan daerah pertemuan lempengan tektonik. Lalu bagaimana zona megatrust memicu gempa dan tsunami di Indonesia? Pergerakan penujaman lempeng Samudra Indonesia, Australia ke bawah lempengan benua Eurasia terkunci di bidang kontak antar lempeng. Hal ini penyebabnya terjadi akumulasi medan tegangan atau stres batuan sampai pada batas elastisnya. Selanjutnya terjadi pada patahan dengan tiba-tiba yang dimanifestasikan sebagai gempa bumi kuat dan memicu terjadi tsunami. Ada suatu gambar gempa yang terlupakan, yaitu auto horizon. Bahkan hanya satu subduk lempeng auto horizon atau sumber gempa di luar zona subdik juga sebagai ancaman gempa kuat yang berpotensi menimbulkan tsunami. Ketinggian tsunami di laut relatif lebih rendah, namun memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Semakin mendekat daratan, tinggi gelombang tsunami akan semakin meningkat, namun kecepatan yang akan semakin berkurang. Ketinggian tsunami juga dipengaruhi oleh bentuk pantai. Bentuk pantai yang terbuka akan menghasilkan gelombang tsunami yang relatif pendek. Sebagai bentuk pantai menghasilkan gelombang tsunami relatif lebih tinggi. Karena sifatnya yang datang dengan cepat, maka kita harus mengenali tanda datangnya tsunami. Sebelum datangnya tsunami terlebih dahulu, akan terasa getaran yang kuat karena gempa bumi yang menyebabkan kita susah berdiri. Dan pada umumnya diikuti dengan surutnya air laut setelah terlihat gelombang berwarna pekat di horizon sejajar permukaan air. Sudah paham kan apa itu tsunami? Jadi tetap waspada ya ketika berada di daerah rawan tsunami. Yang paling penting jangan terima informasi dari sumbernya.